Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kami kembali menjumpai Anda dalam Indonesia Cerdas, yaitu dalam program Halo Dokter. Dan seperti biasa di program Halo Dokter ini kita akan membahas mengenai penyakit-penyakit yang mungkin sering terjadi di kalangan masyarakat dan bagaimana pengobatan dan juga pencegahan secara dini akan kita tanyakan langsung bersama orang yang berkompeten, yaitu sudah kita hadirkan. Kalau hari ini tema yang akan kita bahas mengenai kita akan mengenali nyeri kepala dan juga tanda bahayanya. Nah, ini mungkin masih banyak masyarakat yang sulit untuk membedakan apakah nyeri kepala ini hanya nyeri kepala biasa saja atau ini adalah sebagai sinyal dari tubuh bahwasanya di dalam tubuh ada penyakit yang serius seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahasnya secara langsung bersama dokter spesialis neurologi dari RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Sudah hadir bersama kita Dr. Magista Febra Nugraha SPN. Selamat datang dokter, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Roza. Alhamdulillah baik. Mbak Roza apa kabar? Baik, alhamdulillah dokter. Dan seperti yang Roza bilang tadi dokter bahwa kita akan membahas tentang mengenali nyeri kepala seperti itu ya dok ya. Namun sebelum kita membahasnya lebih lanjut dokter, ini mungkin Roza akan mengajak pemirsa yang ada di rumah terlebih dahulu dokter. Untuk pemirsa yang ingin berinteraksi secara interaktif bersama kami atau mungkin ingin berkonsultasi secara gratis bersama Dokter Magista, langsung saja boleh langsung telepon kami di 0711 311 454 atau boleh juga menuliskan pertanyaan di WA kami di 0823 11 98 17 90. Oke, kita mulai ya dok untuk mengenali nyeri kepala ini. Nah ini sebelum kita membahas lebih lanjut nih dok, nyeri kepala ini sebenarnya apakah lazim terjadi di kalangan masyarakat atau bagaimana nih sih? Iya, kalau untuk nyeri kepala sih kita pasti merasakan ya, seluruh dekade ya, baik segala umur dari mulai anak-anak, remaja hingga dewasa ya, hingga tua ya. Jadi nyeri kepala ini pasti sering terjadi, pasti pernah dirasakan oleh pasien atau masyarakat ya. Gitu. Tapi bagaimana ya dok kita membedakan apakah nyeri biasa ini tuh hal yang biasa saja atau sebenarnya nyeri kepala ini sebagai respon tubuh kalau misalkan ada penyakit serius seperti itu dok? Iya benar, jadi memang kalau untuk nyeri kepala tuh dia nyeri itu kita sebagai alarm tubuh ya. Jadi kalau kita ada sesuatu yang sakit itu jadi memang ada yang sesuatu nggak beres nih di tubuh kita, termasuk juga di kepala gitu kan. Jadi di kepala. Jadi kita ketahui bahwa nyeri kepala itu kita harus bedakan nih. Kadang kita di masyarakat bingung nih. Ada yang bilang nyeri kepala, ada yang bilang pusing, ada yang cekot-cekot gitu kan. Iya betul. Jadi banyak istilah gitu kan. Nah jadi kita harus diluruskan. Jadi bahwa kalau nyeri kepala itu berbeda dengan pusing gitu. Jadi kalau nyeri kepala itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi pengalaman sensorik atau yang tidak nyaman, sakit. Yang dirasakan subjektif, jadi dirasakan oleh penderita itu sendiri, dan juga disertai dengan pengaruh gangguan dari emosional. Itu yang biasanya terjadi karena ada kerusakan struktur jaringan, baik itu yang berupa potensial ataupun aktual. Yang pada kasus ini kita bilang di kepala, yang mungkin yang terjadi di daerah kepala, termasuk di daerah wajah. Hingga sampai di leher. Sampai leher? Iya, jadi itu termasuk dalam wilayah untuk di kepala gitu. Jadi yang tadi saya katakan tadi aktual dan potensial. Jadi dia ada yang nyata, memang ada kerusakan di kepala, ada yang potensi untuk terjadi kerusakan gitu. Jadi memang ada dua tipe kerusakan gitu. Nah ini tadi dokter juga sempat bilang ada masyarakat yang bilang pusing, ada yang bilang nyeri kepala. Ini apakah berbeda atau sama saja sebenarnya dok, nyeri dan pusing kepala itu? Iya, kalau untuk nyeri itu kan tadi sesuatu yang tidak nyaman ya. Jadi penderita tuh merasa dia sakit. Jadi ada yang mengganggu gitu kan. Tapi kalau dia pusing itu biasanya dia merasa penderita itu tidak nyaman. Jadi istilahnya itu dia merasa goyang, keliengan, terus ada rasa kayak kita berputar gitu kan, atau bisa dia kayak di ombak, kayak di kapal gitu. Nah jadi dia kayak nggak stabil gitu. Jadi kayak rasa mau roboh, mau jatuh gitu kan.
Nah, jadi itu yang berbeda. Jadi pusing deskripsinya lebih ke arah gejala itu. Tapi kalau dia nyeri, dia biasanya lebih ke sesuatu yang menyakitkan. Jadi yang bisa akhir-akhirnya dia mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Jadi baik ya berupa di aktivitas, baik dia nggak gangguan mood gitu ya, nggak mau makan, terus sampai ke gangguan tidur. Nah itu jadi efeknya panjang kalau untuk nyeri. Karena memang kalau nyeri kepala itu biasanya mengganggu mood sih dok ya sebenarnya. Iya, benar. Apalagi kalau misalkan nyerinya berkepanjangan seperti itu dok. Iya, benar. Apalagi kalau nyerinya dia terus-menerus, kontinu, nggak ada jeda, terus dia berkepanjangan sampai ke kronis gitu kan. Baik. Nah dokter, ini artinya kan nyeri kepala ini ada macam-macamnya seperti itu dok ya. Ada yang hanya sementara hilang timbul seperti itu dok, ada yang berkepanjangan. Nah ini bagaimana dok kita mengidentifikasi apakah nyeri itu nyeri yang biasa atau nyeri yang tandanya ada penyakit yang serius dok? Ya, jadi kalau untuk kita mengidentifikasi itu memang kalau untuk nyeri kepala itu saya sebutkan dulu ya. Jadi dia ada 2 tipe ya. Jadi dia ada yang nyeri kepala primer atau sekunder. Nah yang primer ini biasanya dia terjadi dia tanpa ada kerusakan struktur di organ, jadi di jaringan di kepala gitu. Tapi kalau dia yang sekunder, biasanya dia terjadi kerusakan struktur di jaringan kepala dan sekitarnya. Jadi kepala dan organ sekitar dan di leher gitu kan. Nah, jadi kalau untuk yang nyeri kepala primer itu biasanya paling sering itu klasifikasinya termasuk orang bisa nyebut migrain gitu kan. Atau biasanya ada nyeri kepala tipe tegang gitu. Nah, tapi kalau untuk nyeri kepala sekunder itu biasanya ada yang mendasari. Jadi ada penyebabnya. Biasanya baik dari organ yang di kepala, otak itu sendiri, atau dia organ di sekitarnya. Jadi seperti di mata, telinga, hidung, atau dari daerah leher gitu. Nah, jadi kalau untuk mengidentifikasinya, jadi kita bawa untuk bahwa kita tahu ini penyakit serius atau tidak, kita harus menggali, jadi menggali lebih dalam. Jadi biasanya kita melakukan anamnesis secara mendalam. Karena saya tadi katakan di awal, itu karena dia bersifat subjektif ya. Jadi memang dari penderita. Jadi memang kita harus mendeskripsikan, jadi penderita yang mendeskripsikan nyerinya bagaimana gitu. Jadi kita mengetahui dari dia onsetnya sejak kapan, termasuk dia akut atau kronis, terus durasinya berapa lama, intensitasnya gimana, ringan, sedang, berat, terus juga dia berubah-ubah nggak, maksudnya ya, atau dia dari awalnya ringan jadi menjadi sedang atau terus menjadi berat gitu kan, atau dia stabil sama gitu kan, kayak intensitas sama. Terus juga frekuensinya gimana, apakah dia terjadi tiap hari atau dia hilang timbul gitu kan. Terus tipe nyerinya gimana, nah gitu, dia apakah dia kayak berdenyut, cekut-cekut, nyut-nyut kata orang biasanya sebutkan, atau kayak kenceng, kayak di tegang, kayak ditekan kayak gitu kan, atau dia kayak ada yang menjalar gitu kan, nyeri yang menjalar ke daerah leher dan lain. Nah itu jadi terus juga skala nyerinya gitu kan. Jadi kita runtutkan itu yang tadi. Jadi biar kita tahu mendeskripsikan ini ada serius atau enggak gitu. Dokter, ini apakah artinya setiap kita ini individunya tidak bisa mengidentifikasi secara mandiri dok, berarti dok? Mungkin kita kayak ini. Jadi kalau dia nyerinya bersifat hilang timbul, terus juga ringan, itu mungkin kita mungkin disebabkan karena nyerinya karena nyeri biasa ya, mungkin karena kelelahan, kurang makan atau kecapean atau stres, biasanya kan kita kan karena kesibukan aktivitas gitu kan. Jadi kalau nyeri yang serius, kepala yang serius itu, jadi dia nyeri yang saya katakan, jadi dia bersifat kronis, lama, kontinu, terus makin lama makin berat. Dan memburuk ya dok? Ya, memburuk, terus biasanya terus disertai ada gejala lain gitu. Jadi disertai dia tidak hanya di kepala, biasanya dia ada gejala lain, seperti biasanya dia ada gangguan penglihatan, terus ada gangguan pendengaran, gangguan penghidup, kan, terus bicaranya tidak jelas, terus ada kelemahan ekstremitas, tangan dan kaki ada kebas, kesemutan.
atau biasanya sertai dengan ada riwayat kejang gitu. Nah itu jadi dia sertai gejala lain. Nah itu yang kita hati-hati. Jangan sampai kita masyarakat itu menganggap itu suatu nyeri kepala yang biasa gitu. Oke, baik, ini berarti artinya masyarakat juga harus melihat-lihat seperti yang kata dokter tadi, apakah intensitasnya bertambah seperti itu dok ya, dan skala sakitnya bagaimana seperti itu dok ya. Nah ini kita coba ke nyeri kepala yang biasa dulu nih dok. Nah nyeri kepala yang biasa ini biasanya seperti apa nih dok? Ya, kalau nyeri kepala yang biasa yang kita sebut tadi nyeri primer ya. Jadi biasanya itu tidak ada kerusakan struktur organ. Jadi dia tidak ada yang merusak di organ sekitar kepala gitu. Jadi memang dia biasanya secara potensi aja, potensi. Biasanya karena pengaruh stresor, kecapean, ada perubahan siklus hormonal, biasanya seperti kayak migrain itu kan biasanya sering terjadi pada perempuan ya. Iya dok. Iya, biasanya karena dia ada perubahan dari siklus dari hormonal kan, biasanya ada pas ketika menstruasi atau ketika dia menopause gitu kan. Nah, jadi dia itu yang bisa mempengaruhi dari senyawa-senyawa atau hormon yang di otak yang bertugas untuk memodulasi atau mengatur dari nyeri, jadi persepsi nyeri di otak itu. Nah, jadi itu yang biasanya yang penyebab untuk nyeri kepala biasa ini gitu. Oke. Nah ini dok kita coba mengambil contoh migrain lah ya dok ya. Ini tapi kan biasanya migrain ini kalau dirasakan tuh kayaknya sakit banget gitu dok, menyut-menyut gitu. Nah tapi ada ketakutan juga di dalam hati kayaknya ini apakah penyakit yang serius atau gimana nih dok ya. Nah ini kalau migrain sendiri sebenarnya seperti apa dok? Ya, biasanya kalau migrain itu biasanya dia nyerinya terlokalisir. Biasanya dia satu sisi kan, atau satu kiri atau kanan gitu kan. Nah, nggak pindah-pindah. Biasanya dia sering menetap di satu sisi. Terus memang dia intensitasnya nyerinya itu biasanya kalau lagi orang migrain itu biasanya sedang, berat, biasanya sampai kesakitan. Tapi dia ada episodenya, dia tidak terus-terusan. Biasanya memang dia sering ada yang berulang. Tapi dia biasanya mereda sendiri, biasanya nyeri. Biasanya dia hitungan jam biasanya. Biasanya hitungan jam. Terus intensitasnya dia sama setiap serangan biasanya. Nah, tidak yang kayak tadi yang kita sebutkan tadi, dia makin lama makin berat gitu kan. Nah, jadi dia intensitasnya sama, setiap serangan tuh biasanya sama kayak pasti penderita atau masyarakat, iya dok sama. Kayak ginilah nyerinya, kayak sedang berat. Terus biasanya dia ada serta mual muntah gitu, tapi dia nggak ada gejala lain yang saya sebut tadi. Jadi dia hanya nyeri kepala aja gitu, sisi kiri tidak ada gejala yang lain gitu. Baik. Dok, ini apakah bisa kita artikan atau kita simpulkan bahwasanya migrain ini tidak berbahaya seperti itu dok ya? Iya, memang migrain termasuk nyeri kepala primer. Jadi dia nyeri kepala ya, yang biasa, tapi memang kalau kita tidak identifikasi secara menyeluruh atau misalnya pasiennya sudah jatuh ke tidak diobati segera gitu, ya itu yang bisa juga berbahaya. Dia itu jatuh ke nyeri kepala migrainnya jadi menjadi kronis gitu. Nah itu yang kita harus evaluasi lebih lanjut, dan memang nanti pengobatannya, tata laksananya nanti akan menjadi berbeda dibandingkan dengan yang migrain yang akut ya, atau yang baru gitu. Baik, ini artinya memang migrain ini sebenarnya nyeri yang biasa dan bisa diobati seperti itu dok ya. Tapi kalau misalkan dalam jangka waktu panjang bisa juga menuju ke migrain kronis seperti itu dok. Benar ya. Oke. Nah baik, ini juga ada mitos dan fakta juga dok ya yang ingin kita sampaikan juga, karena memang nyeri kepala ini biasanya di kalangan masyarakat banyak mitos-mitosnya juga seperti itu dok. Dan ini nanti kita akan tanyakan setelah jeda berikut. Dan untuk itu pemirsa TVRI Sumatera Selatan, tetaplah bersama kami dalam Halo Dokter. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang.
Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan daun kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Siaran TVRI Sumatera Selatan kini dapat dinikmati oleh para pemirsa dengan jangkauan yang lebih jauh dan lebih luas melalui layanan MCPC. MCPC atau Multi Channel Per Carrier merupakan suatu layanan yang cost efektif untuk mendistribusikan siaran ke seluruh wilayah yang dijangkau satelit merah putih dengan slot orbit 108 derajat bujur timur. Dengan dukungan teknologi satelit yang handal, layanan MCPC memastikan siaran dapat diterima pemirsa dengan cepat dan efisien, sehingga mendukung TVRI Sumatera Selatan dalam meningkatkan jangkauan siaran dan memperluas pasar. Untuk mengakses siaran TVRI Sumatera Selatan melalui layanan MCPC, caranya mudah. Yang pertama, arahkan parabola Anda ke satelit Telkom 4. Lalu tambahkan transponder Telkomsat pada receiver Anda dengan memasukkan frekuensi TVRI Sumatera Selatan yaitu 3720 horizontal dan simbol rate 32.727. Yang terakhir, Anda tinggal scan transponder Telkomsat tersebut untuk mendapatkan siaran TVRI Sumatera Selatan. Siaran TVRI Sumatera Selatan siap Anda nikmati. TVRI Sumatera Selatan siap menjangkau dan memberikan program-program terbaik bagi para pemirsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Dari tari tradisional yang memesona hingga cita rasa kuliner yang menggugah, kami kemas dalam program acara Rindu Kampung. Setiap Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan, Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter dan masih membahas dengan tema yang sama yaitu mengenali nyeri kepala dan juga tanda bahayanya. Dan bersama Dokter Magista kita akan membahas tentang mitos atau fakta nih dok. Karena biasanya di kalangan masyarakat ini banyak nih simpang siur informasi seperti itu dok ya. Nah ini salah satunya ada informasi bahwasannya kalau misalkan kita mengangkat telepon di telinga kiri seperti itu dok ya, terlalu sering mengangkat telepon atau menggunakan telepon di telinga kiri ini apakah katanya bisa memicu kanker otak seperti itu dok. Nah ini apakah benar atau mitos, hanya mitos dok? Iya, Kayaknya ya seperti kalau untuk kasus itu ya. Biasanya sih itu tidak benar ya. Jadi memang kalau memang ada sesuatu kalau misalnya kita menyebutkan tumor otak itu biasanya memang dia paling sering itu penyebabnya itu genetik ya. Memang biasanya disimpulkan juga ada perubahan hormonal biasanya ya. Biasanya terus yang ketiga biasanya memang ada paparan juga sih, paparan radiasi. Tapi memang radiasi itu juga radiasi yang biasanya yang kuat ya biasanya. Tapi kalau kita telepon kan kita tidak masih sinyalnya radiasinya lemah gitu ya. Gitu. Jadi terus juga kan biasanya kita nggak sampai yang penting sih kita memang harus
ya jangan durasi yang terlalu lama juga gitu. Karena kan biasanya kalau kita efek terlalu lama juga tidak baik juga. Yang keempat biasanya sih memang ada radiasi yang paling sering itu biasanya paling besar itu zat kimia biasanya. Biasanya pengaruh paparan biasanya dari pestisida atau apa, itu yang paling potensial untuk terjadinya penyebab dari tumor otak gitu. Oke, memang ada faktor-faktor penyebab lainnya seperti itu. Iya, banyak sih, banyak. Dan untuk penggunaan telepon yang terlalu lama di sebelah kiri itu bukan pintos ya seperti itu, Dok ya? Enggak, Oke, nah ini kalau penggunaan gadget yang terlalu sering seperti itu, Dok, apakah ini juga memicu terjadinya nyeri kepala, Dok? Ya, penggunaan gadget ini biasanya sih kita memang pengaruh ini ya, sinar ya biasanya ya, paparan sinar, atau biasanya sih kita lebih ke posisi biasanya yang bisa bikin nyeri kepala itu. Jadi penggunaan gadget itu bisa sih kalau memang dalam durasi lama, karena kita biasanya dengan postur yang monoton, gitu. Nah itu, jadi itu juga yang sebagai penyebab secara tidak langsungnya gitu ya. Jadi memang kita menggunakan handphone, menggunakan itu sehari-hari, tapi yang secara tidak langsungnya itu yang menyebabkan karena kita terlalu asik nih, biasanya kan lama ya, biasanya berjam-jam gitu kan. Nah itu yang bisa bikin otot-otot sekitar kepala bisa kontraksi, bisa menegang. Nah itu yang bisa sebagai stimulasi untuk timbulnya nyeri kepala gitu. Stimulasi seperti itu, Dok ya, bukan menjadi faktor langsung tapi faktor yang tidak langsung seperti itu, Dok ya. Benar. Oke, Dokter. Nah ini tadi dokter juga sempat bilang bahwasanya ada yang primer dan sekunder juga seperti itu ya untuk nyeri ini, Dok. Nah ini kita sudah membahas nyeri primer, tadi kalau nyeri sekunder itu yang akibat ada kerusakan seperti itu, Dok ya. Iya, benar. Nah ini kerusakan yang seperti apa sih yang dimaksud, Dokter? Iya, oke. Jadi kalau untuk nyeri sekunder itu karena dia ada etiologinya ya, jadi ada penyebabnya. Jadi biasanya itu yang kita harus waspadai biasanya kalau dia nyeri kepalanya itu timbulnya mendadak. Biasanya tiba-tiba itu dia sakit kepala hebat. Biasanya kita disertai dengan kenaikan darah yang tinggi ya. Nah itu tuh hati-hati bisa menyebabkan ada suatu kerusakan pembuluh darah di otak. Yang kedua biasanya kita ada riwayat infeksi. Jadi penderita itu mengalami demam sebelumnya tinggi yang berlangsung lama, disertai sakit kepala, biasanya ada atau disertai dengan kekakuan leher, ya. Nah itu yang kita curiga, hati-hati itu bisa menyebabkan suatu infeksi di otak. Biasanya orang bisa sebut itu suatu biasanya terkenal dengan meningitis ya. Oke, betul. Nah, jadi meningitis itu biasanya dia gejala awalnya itu biasanya nyeri kepala, gitu. Yang kedua, yang ketiga biasanya kalau ada riwayat keganasan sebelumnya, misalnya. Jadi dia ada tumor di tempat lain, gitu ya, misalnya di leher atau tumor di bagian organ lain, misalnya. Itu biasanya kita hati-hati kalau dia timbul dengan nyeri kepala yang kronis, yang progresif. Ya, kita curigai itu takutnya ada metastasis atau penyebaran juga ke otak. Biasanya gejala awalnya, alarmnya biasanya nyeri kepala, gitu. Yang keempat biasanya nyeri yang disebabkan oleh ada riwayat trauma sebelumnya. Nah itu hati-hati, itu misalnya dia pasien dengan penderita dengan ada riwayat kecelakaan misalnya atau jatuh dari ketinggian misalnya. Nah, biasanya dia apalagi disertai dengan traumanya, disertai ada misalnya ada kehilangan kesadaran gitu ya, atau kejang gitu. Nah itu hati-hati, jadi kita harus waspadai. Baik. Baik, ini artinya memang nyeri yang datang secara tiba-tiba dan rasanya juga kronik seperti itu ya, Dok, ya, berat seperti itu. Benar. Oke, baik. Nah ini dokter, yang kalau misalkan ada pasien lah ya dokter ya, dia terbentur sesuatu lah kepalanya. Nah ini bagian kepala mana nih, Dok, yang harus diwaspadai nantinya akan menyebabkan penyakit yang serius seperti itu? Di seluruh sih. Seluruh ya, Dok ya? Di seluruh kepala bisa jadi pemicu semua. Oke, baik. Karena kalau ketika ada suatu trauma, biasanya ada benturan, biasanya dia langsung, walaupun dia terkena di sini, biasanya otak di sebelahnya juga terkena juga. Jadi istilahnya, jadi kayak ada efek benturannya itu. Baik. Jadi
walaupun dia mau dikena posisi dimanapun, dia di kontra di sebelahnya juga pasti kena. Jadi memang berisiko semua. Jadi kalau ada riwayat trauma terbentur di posisi depan kepala itu ya berisiko. Apalagi kalau dia dengan traumanya yang sangat berat, misalnya benturannya sangat kuat, itu berisiko sekali gitu. Baik, nah kalau misalkan terjadi benturan seperti itu dok, hanya menimbulkan benjolan misalnya seperti itu dok. Nah ini apakah harus dibawa ke rumah sakit atau bagaimana dok? Atau bisa dibiarkan saja seperti itu dok? Oke, jadi kalau misalnya dia ada riwayat trauma yang nggak terlalu kuat, biasanya ringan, misalnya ada benjolan sedikit ya, kita observasi aja. Nah, biasanya yang kita observasi, biasanya nyeri kepalanya gimana. Kalau nyeri kepalanya konstan, tidak makin memberat, ya mungkin itu masih dalam batas aman. Atau misalnya tidak ada timbul gejala lain. Misalnya dia ada penurunan kesadaran, tiba-tiba makin lama penderita kok makin nggak respon gitu kan, dibicara ngelantur gitu kan, meracau. Atau biasanya ada kejang gitu ya. Terus dia gangguan memori. Ya, biasanya nggak ingat dia, nggak respon, dia ditanyain apa, dijawab apa gitu. Nah itu yang hati-hati. Tapi kalau selagi tidak ada gejala yang seperti yang tadi disebutkan, kita observasi aja, ya insya Allah aman. Gitu. Oh, baik. Ini ada juga informasi yang seliweran di masyarakat, katanya kalau misalkan kita terbentur atau jatuh terus disertai dengan muntah juga ini adalah sesuatu tanda bahaya dok. Apa benar ini dok? Iya, tapi biasanya sih dia gejala muntah itu sangat hebat ya. Tapi kalau dia mual muntah yang biasa sih masih dalam batas wajar sih, normal. Tapi kalau dia muntah sampai menyemprot, disertai dengan yang tadi ada kesadarannya juga turun, misalnya atau ada kejang, misalnya itu yang hati-hati. Kita takuti itu ada terjadi proses di tekanan di kepalanya meningkat gitu. Tapi kalau dia cuma mual muntah biasa yang tidak sampai menyemprot, itu biasanya sih dalam batas wajar, masih dalam biasa aman. Ada banyak ya faktor ya dokternya yang bisa menyebabkan nyeri kepala tadi, atau itu trauma atau dan lain sebagainya, dan salah satunya mungkin tadi yang dokter juga sebutkan bahwasanya stres nih dok. Nah ini kenapa nih dok? Apa korelasinya stres bisa menyebabkan nyeri kepala dok? Iya, jadi kalau kita lagi stres itu biasanya hormon-hormon di tubuh kita itu meningkat ya, terutama hormon adrenalin, hormon epinefrin gitu ya. Nah itu senyawa-senyawa yang bisa memicu perubahan struktur dari pembuluh darah, termasuk juga nanti dia mempengaruhi di pembuluh darah di otak. Jadi dia akan tekanannya agak tinggi, menyebabkan pelebaran pembuluh darah yang bisa merangsang struktur peka di daerah kepala, nyeri di saraf. Itu yang bisa bikin nyeri kepala gitu. Pertama, yang kedua biasanya sih karena pengaruh hormon itu juga bisa mempengaruhi kontraksi dari otot-otot, terutama otot-otot di sekitar kepala gitu, yang bisa memicu kontraksi terus-menerus. Jadi maka bisa memicu jadi nyeri kepala yang bersifat tipe tegang kayak gitu. Oke baik, ini banyak sekali masyarakat yang ketakutan ketika nyeri kepala nih, takutnya ada penyakit yang berbahaya, tapi ternyata dia hanya stres saja seperti itu dok ya. Iya, bisa juga menjadi faktor resiko ya. Oke baik dokter, kita harus jeda sebentar dokter, dan untuk itu pemirsa kami akan kembali lagi dalam Halo Dokter. Untuk itu tetaplah bersama kami. Kehidupan saya dulu, ya boleh dibilang mapan dan mencukupi. Pa, ya? Celananya. Waduh. Iya berat. Hati-hati dong mas. Tapi harus dijalani demi anak dan istri. Pemandangannya bagus banget ya. Iya, bagus banget. Pengennya sih berbuat sesuatu yang lebih. Makannya yang bener ya. Iya. Pinter. Akhirnya kutemukan caranya.
Tapi ternyata itu salah. Sepeda anak jadi hilang. Mobil cicilan hilang. Rumah warisan keluarga juga ikut hilang. Aku pulang ke rumah orang tua. Hati-hati ya, jangan jadi seperti saya. Mengajak Anda untuk bernostalgia ke masa lalu, mengukir kenangan lewat tembang-tembang yang merdu, merangkai memori melalui alunan lagu. Temukan melodi abadi di setiap nada pada program Tembang Kenangan. Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Setiap hari Rabu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Setiap sentuhan, setiap rasa memiliki cerita dan warisan. Bertemu lagi bersama kami berdua, iya, dalam acara Bejajan, iya, Bepajo sambil jalan-jalan. Jelajahi cita rasa kuliner daerah dalam program Bejajan, Bepajo sambil jalan-jalan. Setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter. Dan kami ingin mengajak kembali pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya-tanya langsung atau ingin berkonsultasi secara gratis nih bersama dokter kita. Langsung saja telepon di 0711 311 454 atau boleh juga langsung kirimkan pertanyaannya di WhatsApp kami di 0823 1198 1790. Dan dokter, hari ini udah ada satu pertanyaan yang masuk nih dokter. Ini pemirsa TVRI Sumatera Selatan salah satunya ada yang bertanya, kalau misalkan pusing di area belakang kepala nih dok, dan itu sering atau bahkan cukup sering dok dirasakan sakit di belakang kepala. Nah ini kenapa nih dok? Ya, jadi untuk kita mengidentifikasi itu kita harus lebih menggali lagi ya. Jadi tadi durasinya kapan, onsetnya sejak kapan, frekuensinya berapa lama, maksudnya itu seringnya itu apakah dia tiap hari gitu kan. Terus tipe nyerinya itu kita harus identifikasi juga, apakah dia berdenyut atau dia kayak rasa kayak diikat atau kencang gitu. Karena bisa beda itu penyebab etiologinya. Tapi kalau biasanya berdenyut, biasanya sih emang ada pengaruh dari gangguan dari pembuluh darah biasanya. Paling sering itu biasanya kalau orang biasanya dengan darah tinggi atau dengan ada riwayat kencing manis atau dengan ada kolesterol juga bisa itu. Jadi dia ada kerusakan struktur di pembuluh darah otak. Tapi kalau dia nyerinya bersifat tumpul atau kayak kenceng kayak diikat gitu, bisa aja itu pengaruh dari otot-otot di sekitarnya, seperti di kepala maupun di daerah leher. Yang ketiga, kalau nyerinya bersifat tajam, kayak tiba-tiba kalau disentuh aja sakit gitu kan, kayak ada rasa kebas, kesemutan, atau kayak ditusuk-tusuk, nah gitu. Nah itu biasanya ada lagi penyebabnya, biasanya karena ada gangguan di saraf, struktur saraf di daerah belakang kepala itu sendiri. Nah, jadi ada 3 faktor tadi ya. Nah, jadi memang kita harus menggali lebih dalam lagi, karena untuk kita nyeri kepala ini tidak bisa
karena dia banyak varian, banyak variasi. Jadi memang harus benar-benar spesifik. Baik. Apalagi kalau dia nyerinya pindah-pindah, nah itu harus kita identifikasi ulang lagi. Oke, baik. Nah ini untuk nyeri kepala yang sering pindah-pindah dok, ini apakah salah satu tanda yang berbahaya juga dok? Biasanya sih paling sering itu penyebabnya itu karena nyeri kepala yang tipe tegang ya. Ini biasanya yang pindah-pindah itu ya. Biasanya itu karena paling sering penyebabnya karena pemicunya karena kontraksi otot yang berlebihan. Biasanya kan biasanya paling sering itu faktornya karena stres, kurang tidur, biasanya kecapean, pola makan dan gaya hidup yang buruk, biasanya posisi tidur yang salah. Nah itu kan karena kan kita otak ini kan ada sisi kiri kanan, otot juga ada kan, otot sisi kiri. Jadi terkadang kita terkena dia sisi sini, makanya dia nyeri di sebelah kanan. Tapi terkadang kalau kita ada salah posisi atau apa, ternyata yang kiri juga kena gitu. Jadi memang biasanya paling sering itu. Tapi kalau yang kayak migrain itu dia menetap lokalisnya, biasanya dia nggak pindah-pindah gitu. Baik, nah ini dokter kalau boleh tahu dokter di RSUD Siti Fatimah untuk prakteknya sendiri di hari apa saja dok? Oh ya, saya di praktek tuh setiap hari. Setiap hari? Ya, Senin sampai Jumat. Gitu. Senin sampai Jumat setiap hari di RSUD Siti Fatimah ya dok ya? Di hari jam kerja. Oke, baik. Nah ini selama dokter bekerja seperti itu dok ya, ini yang sering sekali dokter temukan dengan keluhan nyeri kepala ini biasanya dengan penyakit apa nih dok? Variasi ya, banyak ya. Banyak tapi kalau ya, dok, ya? yang untuk kita di rawat jalan itu biasanya paling sering ya migrain sama yang nyeri kepala tipe tegang itu. Atau nyeri yang karena ada gangguan di daerah leher biasanya juga paling sering penyakit. Tapi kalau itu juga ada juga yang nyeri kepala yang disebabkan oleh sekunder. Jadi ada kita curigai dia nyeri kepala lama, ternyata kita lakukan evaluasi, ternyata memang ada benjolan atau tumor di kepalanya. Gitu. Sebagai salah satu tanda respon tubuh seperti itu ya dok ya, memberi sinyal bahwasanya ada penyakit yang serius seperti itu. Iya, benar. Nah ini juga masyarakat nih banyak sekali dok yang menahan diri untuk datang ke rumah sakit untuk berobat karena beranggapan bahwasanya nyeri kepalanya hanya nyeri kepala biasa saja seperti itu dok ya. Padahal mungkin nyeri kepalanya sudah lama dan bertahun-tahun nih dok. Nah ini kapan nih dok sebaiknya masyarakat harus ke rumah sakit? Ketika nyeri kepalanya seperti apa dok yang mereka harus datang konsultasi ke dokter? Iya, jadi kalau kita itu bila nyeri kepala itu timbulnya mendadak ya, mendadak secara spontan tiba-tiba nyeri kepala itu sangat hebat. Jadi dia tidak pernah merasakan sebelumnya. Jadi baru pertama kali seumur hidupnya. Nah itu suatu alarm, itu hati-hati, langsung segera ke IGD, itu ke rumah sakit ya. Yang kedua itu yang tadi yang nyeri kepala yang tadi yang kronik tadi yang berlangsung lama, tapi semakin lama semakin memberat, berubah dia nyerinya. Awalnya biasanya kita kasih contoh kayak ini. Jadi kalau masyarakat lebih awalnya pasien kalau nyeri dia dibawa tidur enak, hilang. Makin lama harus minum obat, terus obatnya biasanya obat biasa, terus dia beli obat lagi tambahan gitu, nggak respon lagi. Nah makin lama makin nggak respon, itu yang hati-hati. Jadi dia berubah tuh intensitas nyerinya. Nyeri kepalanya yang awalnya ringan makin lama makin berat. Terus yang disertai dengan gejala yang lain yang tadi yang sebelum kita sebutkan tadi, ada kejang, tidak sadar, terus ada kelemahan, terus ada riwayat keganasan, ada gangguan imun misalnya, terus ada riwayat trauma sebelumnya. Nah itu tiba-tiba timbul nyeri kepala yang hebat. Nah itu harus kita waspadai, harus segera ke rumah sakit gitu. Baik, artinya ketika sakit kepala itu yang belum pernah dirasakan sebelumnya seperti itu dok ya, dan begitu sakit harus segera cepat dibawa ke rumah sakit seperti itu dok ya. Oke baik, nah dokter ini juga ada kasus ya dokter ya, di masyarakat ini sering mengkonsumsi obat di warung-warung seperti itu dok, untuk meredakan nyeri sakit kepala. Tapi setiap nyeri kepala selalu minum obat itu terus seperti itu dok ya. Ini apakah penggunaan jangka panjangnya akan tidak baik atau bagaimana nih dok? Iya, tidak baik. Jadi kita ada salah satu itu penyakit ya, nyeri kepala akibat konsumsi obat berlebihan.
biasanya kita sebut medication overuse. Jadi dia karena penggunaan berlebihan. Nah, itu sangat berbahaya karena nyeri kepalanya bisa berlangsung menjadi kronis jadi biasanya. Jadi dia nyerinya timbul terus-menerus. Nah, terus juga sangat mudah dia rebound. Jadi istilah rebound, dia setelah dia lepas obat dia nyeri lagi. Nah, makanya kita harus mengedukasi ke masyarakat penggunaan obat-obat itu ya jangan berlangsung lama. Baik. Jadi kalau misalnya kita tidak respon dengan sudah penggunaan obat nyeri, sudah istirahat, sudah jaga pola makan dan lain-lain, tapi tidak ada perbaikan, harus segera konsultasi. Jangan sampai kita mengkonsumsi obat terus-menerus gitu, karena akan kesulitan untuk melepas obat itu sendiri. Terutama itu. Yang kedua ya pasti ada efek samping. Karena efek samping obat nyeri itu biasanya banyak juga, ya, biasa ke lambung dan lain-lain. Jadi bila masyarakat merasakan nyerinya itu tidak ada perubahan setelah minum obat dan istirahat, disarankan harus segera konsultasi untuk bisa kita evaluasi penyebabnya gitu, mencari penyebab gitu. Baik, nah ini sebaiknya masyarakat yang ingin mengkonsumsi obat yang dijual bebas, Dok, ini sebaiknya dalam jangka waktu yang berapa lama saja, Dok, sebaiknya? Kalau biasa sih kita paling maksimal itu di bawah 1 minggu ya. Oh, baik. 1 minggu. Atau kita lihat kalau dia penyebabnya jelas, nggak apa-apa dia biasa sampai. Misalnya kita sertai dengan demam, batuk, pilek, flu kan. Biasanya itu kan kita ada nyeri kepala juga itu karena dia karena ada infeksi ya. Nah, tapi kalau misalnya setelah tidak ada fase yang gejala yang mendasari, tapi nyeri kepala yang masih, itu harus segera di stop. Jadi harus kontrol, harus kita kontrol ke dokter, bisa dievaluasi penyebabnya. Pasti ada sesuatu nih yang menjadi pendasar gitu ya. Jadi jangan sampai berlangsung lama dikonsumsi terus-menerus, apalagi masyarakat kan kita dosisnya juga nggak tahu. Betul. Ya. Nah, apalagi ada obat-obat juga yang sekarang dia ada kombinasi macam-macam, dia ada yang bersifat jadi dia bersifat aditif juga bisa. Nah, hati-hati. Jadi memang obat yang dijual bebas itu harus diwaspadai juga. Jadi kalau misalnya seperti tadi, kalau tidak respon ya harus segala berobat dan berkonsultasi segera gitu. Jangan sampai dibiarkan lama gitu. Iya, jangan dibiarkan lama. Entah itu nanti penyakit yang serius seperti itu, Dok ya, harus dikontrol ke dokter. Nah, ini kalau misalkan pemirsa yang nyeri kepala ini harusnya berobatnya ke dokter apa nih, Dok? Sebaiknya kalau ke rumah sakit? Ya, kalau khusus untuk nyeri itu kita biasanya yang untuk menanganin itu ke dokter spesialis saraf ya. Untuk nyeri kepala. Jadi bila ada pasien didapatkan nyeri kepala, itu harus segera konsultasi ke dokter spesialis saraf terdekat gitu. Oke, nah ini juga yang menjadi ketakutan masyarakat ya, Dok. Banyak masyarakat yang enggan untuk ke rumah sakit, ke dokter ini karena biasanya biayanya mahal seperti itu, Dok. Nah, ini untuk penyakit kepala apakah di cover oleh BPJS atau bagaimana nih, Dok? Bisa. Jadi biasanya untuk seluruh pelayanan kita baik di rawat jalan atau rawat inap itu bisa ditanggung semua dari BPJS. Asal sesuai indikasi ya. Jadi kalau untuk rawat inap itu biasanya kita ada indikasi khusus lagi, ada tambahan. Tapi kalau untuk kita kontrol di poli itu bisa. Bisa BPJS. Ya, bisa. Nah, katakanlah kalau misalkan individu ini terkena penyakit yang serius seperti itu, Dok. Nah, ini penyakit-penyakit yang di bagian kepala yang di cover oleh BPJS ini apa saja sih, Dok? Bisa semua. Bisa semua? Iya, bisa semua. Asal ya kita konsultasikan dulu ke dokter spesialis. Ya, jadi nanti kita lakukan pemeriksaan lebih lengkap. Kita asesmen lebih detail kan. Nah, itu misalnya ada ketemu sesuatu ya bisa semua di cover. Oke, baik, ini artinya tidak ada alasan ya, Dok ya, untuk tidak berobat. Iya. Oke, mungkin setelah ini kita akan bertanya-tanya dengan dokter bagaimana cara pencegahan sedini mungkin seperti itu, Dok ya. Dan untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Halo Dokter, kami akan kembali.
Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Buah hatiku sayang. Sayang. Mari Kami, anak-anak desa, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Sekali panen itu kisaran ya 200 juta lah, dalam waktu 100 hari. Awalnya dari hobi, kelamaan jadi suka. Nah, hitung-hitung tambah-tambah buat ekonomi, Pak. Karena kalau konsumsi itu cepat daya jualnya, perputarannya cepat. Hasil modal sama itu ya, sama laba ya, kisaran 200 juta tuh. Ya kalau modal kisaran 120-an lah. Kalau masalah ekonomi, alhamdulillah lah, cukup lah buat anak istri. Tipsnya, mulai dari tanam itu pengapuran, tabur garam, kolamnya. 1 bulan itu 2 kali ganti air. Kasih pakan secara teratur, sehari 3 kali kalau saya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan, Anda masih bersama kami di TVRI Sumatera Selatan dalam program Halo Dokter. Dan dokter, ini kita sudah masuk lagi satu pertanyaan di WA kita, dokter. Ini ada yang bertanya, dokter kalau misalkan sering ada benjol-benjolan kayak jerawat dan itu sakit di bagian kepala, itu tandanya apa dokter? Nah terus ada pertanyaan tambahan juga nih dokter, kalau misalkan sumbatan pembuluh darah itu apakah juga sebagai pemicu benjol-benjol tersebut muncul seperti itu dok di bagian kepala? Untuk yang benjol itu ya
kita harus identifikasi lebih detail ya penyebabnya apa. Apalagi kalau disebutkan sebagai kalau ada nyeri kalau ditekan gitu ya. Jadi apakah memang itu terkena di struktur luar aja atau bisa sampai dalam gitu. Tapi kalau misalnya struktur luar ya kita kemungkinan bisa jadi karena ada suatu infeksi atau apa di kulit kepala juga bisa. Tapi kalau dia sampai ke dalam biasanya kita harus hati-hati kalau benjolan itu dia menetap dan dia makin lama makin besar. Nah itu yang kita harus waspadai. Tapi kalau dia hanya di struktur di luar kepala aja, di daerah kulit kepala itu ya mungkin harus kita evaluasi lagi apakah ini hanya cuma satu infeksi aja atau yang lain atau yang benjolan kayak gitu. Juga bisa terus juga ya ini ya timbulnya gitu menetap atau tidak gitu atau hilang timbul gitu ya. Terus yang tadi yang untuk sumbatan itu tidak ada sampai gitu. Tidak ada korelasinya seperti itu dok ya? Karena pembuluh darah itu di dalam gitu. Di jaringan terdalam seperti lagi. itu dok? Nah, jadi tidak akan timbul sampai keluar kayak gitu di suatu kepala biasanya. Baik, ini artinya memang harus diidentifikasi lagi dok ya, apakah benjolan ini hanya berupa di bagian luar kepala saja atau memang ada benjolan dari dalam seperti itu dok ya? Benar. Oke, nah ini tadi juga sempat disinggung oleh dokter mengenai penyumbatan darah tadi ya dok ya, ini korelasinya mungkin banyak yang sering terjadi di masyarakat juga untuk penyakit hipertensi nih dok. Biasanya banyak kasus hipertensi ini ditakutkan nanti pecah pembuluh darah di bagian kepala seperti itu dok. Nah ini bagaimana nih dok? Iya benar, jadi memang salah satu faktor risiko terjadinya itu suatu pecah pembuluh darah atau bila kita sebut stroke ya, stroke perdarahan itu paling sering karena darah tinggi, karena hipertensi. Jadi kategori mana yang bisa menyebabkan biasanya menyebabkan sampai menjadi pecah itu ya? Banyak faktor sih biasanya. Apalagi kalau penderitanya dengan faktor risikonya banyak ya. Misalnya ada kencing manis, ada jantung, ada kolesterol. Jadi struktur pembuluh darahnya itu sudah terganggu, sudah mulai menipis tuh lumennya. Ditambah dengan tekanan darah yang tidak terkontrol, nah, itu rentan sekali pecah jadi pembuluh darah. Nah, jadi kita waspadai biasanya kita kategorikan itu biasanya dengan tekanan darah, biasanya tekanan darah sistolik yang atas ya, itu biasanya di atas 180. Di atas 180. Dan yang diastolik itu yang di bawah tuh biasanya di atas 110, 120. Nah itu sebagai alarm tuh hati-hati. Jadi untuk masyarakat itu kalau bisa, kalau yang penderita dengan hipertensi jangan sampai tekanan darahnya di atas gitu. Jadi kalau misalnya kita cek berkala itu harus segera konsultasi segera, berobat segera. Jadi harus segera diturunkan segera itu tekanan darah, jangan sampai dibiarkan lama tekanan darahnya dengan tekanan darah yang tinggi tadi. Baik, kalau dibiarkan terlalu lama itu tadi dampaknya adalah bisa pecah pembuluh darah tadi ya dok ya? Iya bisa karena tekanan terus menerus, apalagi sudah terjadi pembuluh darahnya sudah tadi terjadi kerusakan kan, sudah mulai menipis itunya, jadi tidak ada strukturnya tidak elastis lagi, rentan, apalagi dipicu dengan ada trigger batuk atau mengedan gitu kan. Nah itu banyak kejadian kan di masyarakat kayak gitu. Jadi ketika lagi di WC gitu kan, itu kan tekanan makin meningkat. Jadi berarti itu juga bisa memicu ya dok ya? Bisa. Jadi tadi yang sebenarnya sekunder tadi bisa. Jadi hati-hati. Jadi tambahan. Jadi kalau nyeri kepala yang dipicu dengan batuk atau mengedan atau bersin tuh tiba-tiba sakit banget, nah itu hati-hati. Itu salah satu alarm juga. Jadi ada sesuatu nih di kepala. Karena dia harusnya sih idealnya sih enggak kan kayak kita kalau normal. Jadi kalau dia dipicu batuk, bersin atau mengedan tiba-tiba jadi sakit kepala hebat, jadi dia ada tekanan ya, jadi di kepala tuh jadi tekanan kepalanya meningkat. Nah, jadi harus waspada. Oke. Ini artinya pemirsa yang batuk atau mengedan yang tiba-tiba sakit kepala ini perlu diwaspadai dok ya? Iya, harus perlu dievaluasi segera. Baik, nah ini dokter kita ada masuk satu lagi pertanyaan dokter ya. Kalau sedang masuk angin nih dok, di kepala itu ada urat seperti brongkol-brongkol gitu dok ya. Ini apakah boleh dipencet dok? Adakah nanti efeknya kalau misalkan sudah dipencet seperti itu dok? Iya, jadi manipulasi untuk di kepala itu kalau kita biasanya
penyebabnya karena kontraksi otot berlebih ya. Biasanya kalau kita evaluasi nyeri kepala tipe tegang itu nggak masalah. Jadi kita biasanya kan lakukan massage boleh, tapi harus secara ini ya, jangan terlalu kuat gitu ya. Terus arahnya juga harus arah gitu ya. Ya, jadi bisa kita lakukan itu juga, atau kompres juga bisa. Terus lakukan pemijatan ringan boleh, tapi jangan sampai kuat gitu. Itu sangat membantu untuk merelaksasi otot-otot di sekitar kepala gitu. Untuk merelaksasi ya dok ya? Iya benar. Artinya ini boleh diurut-urut seperti itu, tapi dalam tidak boleh keras-keras seperti itu dok ya? Ya kalau memang itu penyebabnya yang tadi. Tapi kalau tidak ada penyebab itu ya hati-hati gitu. Jadi memang manuver-manuver yang di kepala itu hati-hati, karena di kepala ini kita struktur pekanya banyak sekali untuk nyeri. Ya, dok, ya. Jadi kalau kita salah lakukan salah tekan atau salah pijat bakal memicu akan jadi nyeri kepala, nyeri yang lain gitu kan. Gitu. Baik, artinya kita juga harus tetap waspada dan juga harus tetap belajar lah seperti itu dok ya, mana yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan ya. Oke, nah ini dokter sebagai akhir pembicaraan kita ya dok ya, ini mungkin langkah-langkah sederhana apa nih yang bisa dilakukan oleh pemirsa TVRI Sumatera Selatan untuk bisa di rumah agar terhindar dari nyeri kepala, atau mungkin ada himbauan-himbauan agar masyarakat terhindar dari penyakit yang serius seperti itu dok, kapan yang harus berobat dan lain sebagainya dok, silakan. Jadi kalau untuk pencegahan ya, jadi kalau itu faktor yang pemicunya banyak. Salah satunya itu kelelahan, stresor, kurang tidur, telat makan gitu ya, terus pengaruh hormonal dan lain-lain. Jadi kita himbau ya harus dijaga. Jadi aktivitas fisik harus rutin dijaga, jangan sampai kelelahan begadang, tidur yang cukup gitu ya. Terus pola makan jangan sampai telat makan, karena telat makan juga bisa berpengaruh ya. Terus konsumsi makan juga, jangan sampai yang banyak tinggi gula, ya, tinggi garam gitu, tinggi lemak gitu, itu bisa memicu juga untuk nyeri kepala. Terus jaga cairan tubuh, jadi konsumsi minum air yang cukup itu bisa membantu untuk mengatasi nyeri kepala, karena salah satu penyebab nyeri kepala juga faktor dehidrasi juga bisa. Yang terakhir itu ya olahraga juga bisa, olahraga rutin untuk kita merelaksasi. Jadi setelah kita aktivitas misalnya seminggu kita olahraga, jadi untuk merelaksasi otot-otot sekitar kepala, leher, jadi bisa mencegah, jadi untuk mengurangi untuk terjadi nyeri kepala gitu. Baik, itu dia tadi caranya mencegah, langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat di rumah ya dokter ya. Terima kasih banyak dokter sudah mau mampir ke TVRI Sumatera Selatan. Semoga harapannya banyak pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang diedukasi dan juga mendapat ilmu nih hari ini ya. Dan mungkin kalau misalkan pemirsa yang ingin berobat langsung bersama dokter Magista bisa langsung mengunjungi RSUD Siti Fatimah dan bisa langsung ke spesialis neurologi ya dokter ya. Oke, terima kasih sekali lagi dokter. Sama-sama. Oke, dan untuk itu pemirsa TVRI Sumatera Selatan, terima kasih sudah menyaksikan Halo Dokter. Terus saksikan dialog kami Halo Dokter untuk membahas penyakit-penyakit lainnya dan untuk pengobatan dan pencegahan lainnya. Akhir kata saya Roza Holila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.